Kan sudah kan nakaudara dingin. Op. Ibu kan nakaudara dingin. Ini kosong. Jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu khususan wa al-kitab wa Syekh Ahmad Al-Hashimi syulillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nggak punya saya? Halaman 13. Iya. Halaman 131. 113. Yang penting nomor hadisnya. Nomor hadisnya 895. Kun fit dunya ka'annaka gharibun. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kun, jadilah kalian, jadilah engkau. Kalau kuntum kalian, kalau kun berarti yang dituju satu orang. Kun, jadilah fit dunya, di dunia ini, ka'annaka, seperti engkau gharibun, orang asing, perantau. Jadilah ketika menjalani kehidupan dunia ini seperti orang merantau. Apa maksudnya ya? Rasulullah kok nyuruh kita jalani hidup ini kayak orang rantau. Orang rantau itu biasanya semangat, jauh-jauh dari rumah, meninggalkan kampung halaman, mosok nggak semangat. Libur sehari aja kayaknya itu sayang. Kecuali yang karyawan ya. Kalau karyawan mah memang udah ditentukan libur dia, pengennya libur. Coba kalau yang dagang, yang apa itu kayaknya libur sehari aja sayang aja. Semangat lah. Terus nggak berani neko-neko, mau bukan orang asli situ. Kalau orang asli situ kan apa, kalau bahasa orang sini akamsi, leha-leha. Lah Pak Haji walaupun katanya orang Betawi, sekarang rantau juga Pak Haji. Iya. Nah, iya. Kampung halamannya di sono di Pulau Jahe. Punya kampung. Ini orang rantau semua ini sini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang rantau. Gharib itu asing, rantau. Orang rantau biasanya semangat ya, ketika jalan hidup yang semangat. Au abiru sabilin, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Ketika Rasulullah SAW bersabda seperti ini, wa kana Ibnu Umar yaqul, kemudian Abdullah bin Umar, putranya sahabat Umar Ibnul Khattab, namanya Abdullah. Yaqul, ia mengatakan atau menambahi ucapan Rasulullah itu, idza amsayta,
apabila engkau berada di sore hari. Fala tantadiris sobah, maka jangan nunggu datangnya pagi. Artinya ini kata Ibnu Umar, jangan nunda-nunda pekerjaan. Kalau memang bisa dilaksanakan sore, jangan ditunggu-tunggu entar pagi, karena nggak ada jaminan nyawa ini sampai pagi. Hari Selasa, ayo bahas pas minggu ini, teman akrab saya, seumuran sama saya, di atas saya setahun, rencana mau bikin ini, bahkan namanya udah dibikin banner khotib Idul Adha di daerah Cilincing. Subuh itu masih bangunin anaknya 4 kecil-kecil dibangunin. Bangun, ini abah bangunin yang terakhir nih. Sekitar jam 8 beneran. Dia habis jogging sama istrinya rebahan dibangunin. Biasanya duha, kok nggak duha, bah bangun. Udah nggak bangun. Udah berencana, namanya udah dibikin banner gede bang di depan gereja Jawa situ. Sampingnya itu ada banner gede namanya Kiai Haji Ubaidillah Syatiri. Innalillahi. Nggak ada jaminan. Maka ketika ada pekerjaan yang bisa dilaksanakan sore hari, fala tantadiris sobah, maka jangan tunggu pagi. Wa idza asbahta, dan ketika engkau berada di pagi hari, fala tantadiril masa, maka jangan tunggu sore. Kalau ada niat baik disegerakan, jangan ntar kalau proyek sono gul baru dari sono aja lah, malah bobol. Enggak jadi. Yes, pokoknya asal ada niat baik laksanakan, jangan ditunda-tunda, karena nggak ada jaminan nyawa masih ada atau rezeki masih lanjut. Wahur, dan manfaatkanlah min sihhatika, dari sihatmu, limaradika, sebelum datang sakitmu, mumpung masih sehat. Pokoknya asal waktu sehat, waktu luang, jam berangkat ngaji, jamnya kerja, jamnya tidur, jamnya hiburan hiburan. Jamnya ngopi ngopi. Nek cara sapa? Kuat dilakoni, ra kuat tinggal ngopi. Sapa? Deni Caknan sapa ya? Apa Didi Kempot? Wa min hayatika, dan manfaatkan hidupmu, limautika, sebelum matimu. Ini kayak hadis yang dijadiin lagu sama Roma Irama, Pak Idris ya. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Gimana Pak Idris? Lanjutannya Pak Idris. Pertama, jaga sempat sebelum sempitmu. Nah, kan mumpung ada Pak Idris pecinta Roma Irama. Nah, itu kan dari hadis iqtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Artinya manfaatkan kesempatan, mumpung ngaji, mumpung masih sehat, mumpung masih sempat. Ntar kalau udah sakit, udah penyakitan, udah bengek, coba kalau saya sehat, mau haji. Kemarin kemana bro? Waktu mas udah sibuk baru ntar kalau ini kemarin waktu banyak nganggurnya kemana bro? Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu itu. Saya kalau minggu pertama itu ngajar ngisi majelis taklim namanya Masjid Syiar Islam, yang salawatan itu lagunya serem. Selawatan menjelang subuh, ayo podo sholat mumpung masih sehat. Jadi ujung-ujungnya, ayo podo sholat mumpung belum sekarang. Ada rekamannya, kalau saya rekam, orangnya udah sepuh ya, mungkin seumuran Pak Haji gitu. Habis tarhim itu loh, assalatu wassalamu alaik, lah terus selawatan begitu. Kita praktek. Ada di channel YouTube saya ada itu. Ada kok, cari aja nih.
Ya itu, ayo podo sholat. Ujung-ujungnya itu yang saya pertama kali ini saya salah dengar apa beneran? Begitu saya tanya orangnya, namanya Pak Tamrin. Pak Tamrin, bener itu? Iyalah, itu lagu yang ngarang siapa? Saya sendiri. Ayo podo sholat, mumpung belum sekarat. Keren juga. Jadi omongan bedanya. Ya apa itu? Nah, kalau di sono udah biasa Pak Haji. Ya kayak di sini dulu siapa? Jahanam itu. Dulur. Kedengarannya cuma jahanam doang sih ya. Yang di sholat kami. Enggak yang di masjid. Iya, dulur. Sekarang pindah kemana ya? Katolik Walidaya. Pindah Katolik Walidaya. Oh, masjid sono. Oh. Sholat sekarang. Nah, iya dulu kedengarannya kan situ ya. Siapa orang? Tinggal sholat. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kunu fid dunya abyafan. Kunu, kalau tadi kun itu yang diperintah tekstualnya satu orang. Kalau kunu itu banyak orang. Jadilah kalian semua fid dunya, dalam menjalani hidup ini, abyafan, layaknya seorang tamu. Ya tamu, ayo enggak neko-neko ya. Nurut ke tamu mah, disuruh duduk di atas ya iya, duduk di bawah ya iya, disuguhin kopi ya mau, disuguhin apa banyak yang masakannya kok sekarang tongseng ya mau. Tongseng lagi. Lah iya lah tamu. Tamu itu kan kalau mayit pakai tamu seperti mayit. Di mayit itu dia apa-apain ya diem aja, dipindahin ke kamar ya diem, pindahin ke ruang tamu ya diem, dimandiin pakai air dingin ya diem. Masa protes, oh jangan air dingin bro, hangat kenapa? Lah orang jalani hidup itu seperti layaknya lah seperti kamu jalani, nggak neko-neko ya wis, nurut sama yang tuan rumahnya ya Allah. Wattahidu al-masajid, dan jadikanlah al-masajid. Masajid itu jamak dari kata masjid. Kalau masjid satu masjid, kalau banyak masajid. Alim kalau satu, kalau banyak ulama. Amir itu pemimpin kalau satu, kalau banyak umaro. Itu jamak taksir namanya. Jamak yang berubah tak beraturan. Kalau bahasa Inggris apa namanya? Ada kan ya? Kan kalau bahasa Arab itu kan ada mufrad, tasniyah, jamak. Ada jamak itu ada jamak mudzakkar salim untuk laki-laki, jamak muannas salim untuk perempuan, ada namanya jamak taksir. Jamak taksir itu yang berubah nggak beraturan. Masjid menjadi masajid, alim menjadi ulama. Wattahidu, dan jadikanlah al-masajid, masjid-masjid itu buyutan, laksana rumah. Oh, laksana rumah makanya ya ada kompor. Enggak, maksudnya jadikanlah masjid itu seperti kalau kita di rumah nyaman, betah itu loh. Masjid betah. Iya. Orang itu kan kadang kalau di masjid nggak betah. Assalamualaikum, pengennya langsung pulang. Padahal di rumahnya RSSSSSSS. Di masjid yo ada adem, AC, karpet. Kalau di sini sih belum, kopi ada. Kalau buat jiri kan komplit ya. Komplit. Sini ntar bentar lagi. Lah ya jadikanlah di masjid itu betah, nyaman kayak di rumah kita loh. Di rumah biar rumah kita kayak apa kan betah. Lah kita di masjid itu layaknya harusnya seperti itu. Ada makalah ini kayaknya dari Imam Ghazali wallahu alam. Al mu'minu fil masjid kasamaki fil ma wal munafiqu fil masajid kat-tayri fil qafazi. Orang yang beriman di masjid itu kayak ikan dalam air, betah. Nah kalau ikan udah nggak betah di air ya mau siap-siap pindah ke minyak, digoreng di wajan. Lah orang muslim kok di masjid udah nggak betah, oh ya berarti siap-siap pindah. Tapi orang munafik di masjid itu katoyir fil qafazi, seperti burung di sangkar. Walaupun di situ makanan komplit, makanan enak, air minum lengkap, tapi pengennya kabur.
Nah di masjid tuh ya enak, ada AC-nya. Sekarang karpet bagus-bagus, tapi kok nggak betah, pengennya pulang. Itu berarti ada tanda-tanda munafik. Kalau kita mau betah, mau masjid enak daripada di rumah, apalagi di masjid ada wifi ya. Di rumah nggak ada. Oh. Wa awidu qulubakum arriqat. Wa awidu, dan biasakan qulubakum, qulub jamak dari kolbun. Kolbun hati. Kalau qulub berarti banyak hati. Biasakanlah hati-hati kalian itu arriqata, lembut. Lembut itu hati yang gampang menerima nasihat. Enggak keras batu, dinasehatin kayak apa nambeng. Hatinya keras, ngeyel. Pala itu bukan yang batunya, bukan pala, hati. Summa qasat qulubukum min ba'dzi dzalika aw asyaddu qaswah. Kalau Qur'annya kan begitu ya. Bani Israil setelah dinasihatin Nabi Musa macam-macam, bukannya tambah lembut tapi malah summa qasat, kemudian mengeras. Qulubuhum, hati mereka, mim ba'dzi dzalika, setelah kejadian-kejadian itu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi. Wa aksiru at-tafakkur, dan banyaklah berpikir. Pikirannya jangan banyak dianggurin. Tapi pikir otaknya orang Indonesia konon katanya kalau dijual laku mahal ya. Jarang dipakai masalahnya. Apalagi yang nggak punya pikiran. Kalau bercandanya Cak Lontong kan mikir. Dalam Quran banyak loh kita diperintahkan untuk mikir itu. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Artinya sama. Apakah kalian nggak mikir? Wal buka, nangis, nyeseli dosa-dosa. Wala tahtalif, dan jangan sampai melalaikan bikum kepada kalian al ahwa. Ahwa jamak dari kata hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu kita melalaikan kita. Nafsu itu ngajaknya kayaknya enak, tapi enaknya cuma bentaran, sengsaranya tambah lama. Enaknya semenit, sengsaranya selangit. Gimana ya? Ya, ayalah pura-pura nanya. Enaknya semenit, sengsaranya selangit. Kalau orang Jawa bilang enaknya saupo, sengsarane rendeng ketiga. Nikmatnya cuma bentaran, nyeselnya seumur-umur. Tabenuna ma la taskunu, nafsu kalian itu pengen banyak membangun tapi enggak ditempatin, alias mubadzir. Wa tajma'una, dan kalian kumpulin duit ma la takulun, yang kalian tidak makan. Rezeki yang benar-benar milik kita itu kan yang sudah kita nikmati, yang sudah kita pakai buat bayar anak sekolah, kita pakai buat sedekah, kita pakai buat nyukupi kebutuhan sehari-hari. Itu yang asli udah jadi milik kita ya, yang itu. Yang di tabungan mau bawa alam bisawab ya, kalau ada di tabungan, kalau nggak ada ya. Lewat kadang-kadang ada orang yang kebangetan, entah disebut nyirit atau hemat ya, wallahu alam, supaya hitungan rekeningnya itu lempeng. Pokoknya makan itu kalau bisa mah tahu direbus. Nah, kalau digoreng kan mahal minyaknya, tapi kalau ditraktir ya apa aja masuk. Itu namanya syuh. Dalam bahasa Arab, orang pelit itu ada dua kelas, ada bakhil, ada syuh. Bakhil itu pelit hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri enggak. Itu namanya bakhil. Kalau untuk orang lain, wah hitung-hitungannya luar biasa. Teman kalau untuk sendiri ber itu bakhil. Tapi kalau syuh, jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja sayang. Untuk berobat aja loh, umpama dia sakit, wah sayang.
Nah, malam habis makan sate kalau perlu berak diintip, wah jangan-jangan sate masih utuh nih. Habis minum kopi nih, ampasnya dijemur. lagi. Diulang. Saking itu namanya syuh. Syuh itu untuk kebutuhan diri sendiri aja loh, untuk dirinya sendiri loh. Sayang. Itu sayang, dimikirnya kelamaan, mau berobat aja mikirnya lama, ujung-ujungnya ya udahlah butrek aja butrek. Butrek aja lah butrek, ntar kalau ke dokter, waduh mahal, paling nggak 300.000 nih mbak. Butrek, berapa kok butrek mas? Nggak tahu, udah lupa. Biasanya pelanggan butrek ekstra pura-pura lupa. Kalau vitamin lumayan ya. Woi. Jengkol. Wa tu'ammiluna, dan kalian mencita-citakan, yang hitungin apabila seandainya umpama jikalau gitu loh. Mala tudrikun, yang kalian nggak bisa menggapainya. Rencananya mah banyak sampai wis nggak karuan lah pokoknya. Satu pun nggak ada yang kepegang. Ini namanya tulul amal, panjang angan-angan. Orang sampai pikirannya, kalau orang Jawa gerangsang, itu kan karena angan-angannya terlalu kejauhan. Mampunya 10.000, bayangannya 1 juta. Yes, kalau mampunya 10.000 ya wes realistis. Walaupun kalau Allah mau mengizinkan ya nggak ada yang mustahil ya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabair, dosa-dosa besar, jamak dari kata kabir. Yang termasuk dosa-dosa besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Syirik itu kan ada 2 kelas. Ada namanya syirik jali, ada syirik khofi. Khofi loh ya, bukan kopi. Jali itu syirik yang terang-terangan itu. Terang-terangan sih kayaknya enggak lah ya. Yang bawa apa ke pohon-pohon gede, naruh mbah ini saya mau punya hajat. Iya kan, itu namanya syirik jali. Nyata-nyata nyembah patung enggak. Tapi kalau syirik khafi itu syirik yang tersamar. Nah ini bisa jadi umpama seumur-umur nggak pernah pakai cincin. Oh begitu pakai cincin, wah order kayaknya masuk mulu. Wah cincin, wah ini kayaknya gara-gara cincin. Biasanya nasi uduk itu cukup 5 liter. Ini semenjak pakai cincin kok 15 liter. Bagi dong. Cincin. Perkutut. Wah, semenjak ada perkutut kok. Kopi. Nah, orang mau begitu mana aja sama. Bahkan dulu saya waktu kerja di Pulau Gadung itu jadi rahasia umum. Asal bosnya itu habis pulang kampung, kerjaan rame, lemari udah miring-miring ya tetap laku. Tapi ntar kalau udah 2 bulan bosnya ini nggak pulang, lemari udah dibagus-bagusin, harga cuman beda cepek, batal. Yes, ntar kalau anak buah nih, sesama anak buah begini, bos pulang kampung soalnya itu bos lah kerjaan sepi nih, kasbonan di warteg udah banyak. Nah ntar kalau habis pulang kampung, wah ini alamat bisa bayar kasbon, rame kerjaan. Oh rahasia umum udah biasa. Pulang kampung nggak tahu nyepuhnya di mana. Ngambil jamu pulang kampung. Kalau orang sono bilangnya nyepuh dulu aja. Dah nyepuh dulu lah, pulang 4 hari 5 hari lah lumayan. Balik ke sini tuh lemari udah meok. Laku aja. Jangan pakai begitu nih. Tempat begitu ya ada aja. Syirik khafi. Lah kadang orang menghukumi syirik dengan benda-benda tertentu. Nah konotasinya kalau keris itu syirik. HP enggak. Isim. Nah ya tergantung buat dia niatnya apa. Lah kalau dia bawa begitu langsung, semenjak
ada keris ini. Wafak, jimat. Semenjak ini kayaknya itu biar orderan kayaknya gagal kok ya masuk aja. Syirik itu, syirik sama itu. Biar wafaknya selemari, tapi kalau dia cuma buat koleksi nggak ada, apa-apa. Itu cuman lah kalau orang hamil kadang pakein gunting sama bangle. Emang setan takut sama bangle. Nggak takut. Lah kalau itu sebagiannya untuk wasilah, tapi mohonnya tetap sama Allah, ya apa-apa. Wong itu hanya sebagai benda mati, nggak bisa ya orang gunting, bangle kan nggak beda jauh sama orang minum obat. Orang datang ke dukun sama datang ke dokter bedanya apa? Iya sama aja kan. Lah iya, cuman kalau dokter itu kayaknya karena kayak kan nggak dibilang syirik, tapi bisa jadi kalau keceplosan omongan, mama punya penyakit. Bisul loh Pak Idris, umpama ya. Umpama ini udah sehat sehat. Dokter yang ngono paten. Cuman baru dipegang udah enakan. Banyak. Iya, kalau kita muslim ya gimana? Alhamdulillah berobat di sono. Jadi kan tetap mengutamakan Allah. Kalau ayat Qur'annya kan wa idza maridtu wa huwa yashfin. Di rumah sakit muslim biasanya kan ya di ruangan-ruangan itu kan ditulisi ayat itu. Maksudnya biar kita walaupun ditangani dokter kayak apa itu hanya sebagai wasilah. Wa idza maridtu, dan ketika saya sakit wa huwa dialah Allah yashfin yang memberikan kesembuhan. Dokter itu hanya sebagai wasilah. Dokter dukun juga ada bedanya, sama aja. Itu kan selama masa kita syirik yang 3 itu tadi sholat kita gimana tuh? Kalau kita meyakini gitu kan? Ya itu yang dikhawatirkan kan itu sholatnya bubar. Sholatnya itu selama kita masih yakin itu sholat kita masih dikhawatirkan kan di situnya. Makanya sampai disebut syirik dosa terbesar kan situ. Walaupun dia sholatnya rajin, dijatnya sampai ireng, tapi kalau masih demen yang begitu-begituan, yo khawatirnya. Karena kan ibarat bangunan, syirik itu kan keimanan itu kan pondasi. Lah syirik itu rusaknya pondasi. Lah kalau pondasi hancur, di rumah ikutan hancur. Yo syirik itu ya enggak terus hanya datang ke datang ke dokter ya bisa jadi. Tadi syirik-syirik yang khafi tadi. Lah syirik khafi itu kalau di barat rankingnya ya di bawah syirik jali. Karena syirik khafi itu bisa menghinggapi siapa saja. Syirik itu kan menduakan Allah. Umpama begini, ada orang sholat duha, kemudian ditanya rajin amat duha Pak Haji. Jawaban kita apa? Gitu ya. Nah itu kalau udah masuk itu Pak Haji. Kalau dalam ilmu yang tingkat masuk itu udah, karena kita menduakan Allah dengan rezekinya, pemberiannya Allah. Kita udah menduakan Allah dengan rezeki, dan rezeki itu makhluk dan pemberian Allah. Tapi kalau tingkat orang-orang awam ya serapopo lah ya. Rajin amat duha iya biar order lancar bisnisan. Tapi begitu nggak sholat duha jadi gelisah. Pasti Iya. Lah iya. Syirik khafi. Iya syirik khafi itu kan di situ dia menyerang dengan khafi itu kan samar. Samar, khof dari kata khafiyun itu samar. Halus, nggak ketahuan. Lah rata-rata orang kan biasanya kan jawabnya begitu ya. Nah, kalau dalam ilmu yang lain, ya nggak apa-apa. Karena orang ikhlas itu kan terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, memang yang dituju lillahi ta'ala. Wis nggak ngarep surga, nggak ngarep neraka. Itu ikhlas tertinggi. Yang kedua, orang ikhlas tapi masih ngarep urusan akhirat. Ya kayak doa kita itu nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta surga, ridho Allah, takut dari api neraka. Ibadah tapi masih ngarep urusan akhirat. Lah ikhlas yang kelas terbawah ya tadi kita ibadah tapi ngarep urusan dunia, duha tapi ngarepnya
rezeki lancar. Oh, sampai doanya wa in kana haraman. Halal. Oke. Oh iya, kalau haram Doa pemaksaan. iya. Kalau Oh. katakan, Iya, kalau dikit banyakin, kalau jauh deketin, kalau di atas turunin, kalau di bawah taikin, kalau Haram. halalin. Maling jadi halal. Lah syirik itu, nah sementara kita ini sering dituduh syirik. Ziarah kubur syirik, istighosah syirik. Bahkan berjanji yang kita baca dituduh syirik. Ketika kita membaca anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Itu kata mereka orang-orang sono bilangnya ini kalimat-kalimat syirik. Bahkan dalam sholawat nariyah yang kita baca kata mereka syirik. Wah itu yang bahaya, nuduh orang lain syirik itu yang bahaya. Padahal tuduhan itu akan kembali ke penuduh itu sendiri. Kalau tuduhan itu tidak benar. Dalam sholawat nariyah itu kita dituduh syirik. Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Itu kata dia, kita meminta pada Rasulullah. Padahal di situ ada kalimat bihi. Bihi itu artinya dengannya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihi. Nah, kalimat bihi itu jadi kuncinya sebetulnya malah. Walaupun kelihatannya sepele, kalau kata ahli bahasa di situ kuncinya. Bahwa kita memohon pada Allah dengan bihi itu dengan perantaraan Nabi Muhammad. Tanhallu bihil uqadu. Semoga diurai dari keruwetan hidup. Makanya biasanya sholawat nariyah itu diijazahkan orang yang hidupnya ruwet. Wa tanfariju bihil qurabu, diberikan solusi dari berbagai macam persoalan. Tapi kalimat bihinya itu kita mohonnya pada Allah, tapi kita minta perantaraan kepada Nabi Muhammad. Kita mau datang ke lurah, kalau langsung ngadep lurah, kan lurahnya siapa lu kan gitu. Lah makanya kita ngajak RT. RT orang deket sama lurah, berarti oh Pak RT ada apa? Ini ada warga saya pengen ngurus izin Jaya Perkasa. Oh. Lah Dia ngerti di bihinya kali dia langsung iya. Kita langsung muatan Farijul Qurab. Wah iya kalimat bihinya itu loh enggak di. Iya dia nggak pakai itu kali makanya dia bilang gitu. Oh, makanya langsung tuduhan syirik itu loh yang repot berbahaya itu. kalau berpengaruh. Iya penting. Ya, kita harus punya orang dalam lah. Orang dalam kita kan Nabi Muhammad. Harus punya orang dalam. Makanya sering-seringnya kita deket sama orang dalam. Sallallahu ala Muhammad. Itu maksudnya lagi PDKT sama orang dalam. Biar urusan gampang. Bukan hanya urusan bisnis saja yang harus orang dalam. Surga neraka ya harus kenal orang dalam. Orang dalamnya ya Nabi Muhammad. Biar nanti memperoleh syafaat kan gitu. Lah kalau kita langsung ucuk-ucuk datang, siapa lu? Kenal kagak datang mentak. Lah makanya ketika kita doa itu kan alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ibarat kata mah kita datang ke seseorang, ini Pak saya utusannya bos Jaya Perkasa. Oh, bawa-bawa nama Nabi Muhammad, bawa nama orang dalam, nggak langsung cukup. Nah, saya disuruh kemari nih, tuh buktinya tuh selawat. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemarin ada hadis yang nomor berapa itu? Bahwa setiap dosa kita itu azabnya ditangguhkan kecuali durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua, azabnya nggak nunggu akhirat, cash langsung. Baik sama orang tua pahalanya yo cash, durhaka sama orang tua yo langsung cash. Sehebat apapun wani sama wong tua wis murat marit. Curacur.
Yang masih ada ya alhamdulillah, yang nggak ada ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau saya dulu di ijazah sama guru namanya Pak Ariful Huda. Beliau bilang wis sesulit apapun hidup jangan lupa minimal 5 kali kirim Fatihah ke orang tua. Yang masih sehat, yang masih ada yang moga sehat, yang telah tiada yang moga diampuni. Wes pokoknya jangan sampai lupa. Insya Allah sesulit apapun akan ada solusi. Yo, saya ngamalin ya udah dari tahun 96. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Pokoknya selesai sholat ya wes. Walaupun sambil jalan sambil apa pokoknya ya wes. Fatihah buat mak, bapak, moga selalu sehat afiat. Karena apa bapak saya masih ada. Ya kalau yang nggak ada ya semoga raudhah miriyadil jannah al-fatihah. Gampang. Kalau pakai ilah hadrotin kelamaan. Kayak pas tahlilan ya apa-apa. Kalau pas lagi ngelas begini pakai ilah hadrotin nabi ya kelamaan. Kalau pas lagi masang wallpaper ya nggak usah pakai ilah hadrotin, langsung buat bapak, mak, al-fatihah. Atau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Uququl walidain, ini dosa besar peringkat kedua. Peringkat pertama syirik. Kemudian yang ketiga wa qatlun nafsi, membunuh, mateni wong. Membunuh yang tanpa alasan yang dibenarkan. Loh, berarti ada alasan, ada al-ghujuy yang di negara-negara yang memakai hukum Islam kalau membunuh hukumannya dibunuh. Lah yang membunuh kan al-ghujuy. Lah apakah itu dosa? Ya enggak. Karena memang dia menjalankan undang-undang. Kalau dulu ada ya di dekat bandara itu kan ada masjid apa, Qisas. Nah, masjid Qisas, masjid yang khusus digunakan untuk Qisas. Qisas itu hukuman mati. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Yaminul ghamus ini konotasinya begini tuh. Orang yang dalam bersengketa, kemudian dalam persengketaan itu ia nyari orang supaya untuk bersumpah palsu sehingga ia dimenangkan dalam pengadilan. Yang dimaksud yaminul ghamus itu yang itu. Misalnya nih, ada orang bersengketa tanah. Nah kemudian orang ini nyari orang untuk jadi saksi supaya kasusnya itu dimenangkan oleh dia. Nah itu sumpah yang dimaksud yaminul ghamus itu yang itu. Bukan kok orang yang sumpah-sumpah biasa ini, bukan itu yang maksudnya. Maksudnya ini ketika ada orang bersengketa tentang harta benda sehingga supaya ia itu menang dalam kasus itu, memperoleh harta itu, maka ia kemudian ia sendiri bersumpah palsu, kemudian ia mencari saksi orang lain untuk sumpah palsu, kemudian sampai hakim ketok palu, dia menang. Padahal aslinya dia salah. Nah, itu yang yaminul ghamus itu maksudnya ke sana. Termasuk dosa besar, bukan yang sumpah hari-harian begini. Suruh hujan, sumpah deh. Bukan itu maksudnya. Wah, bukan itu. Yaminul ghamus itu dalam tafsir banyak saya baca dalam kitab yang lain itu arahnya ke sana. Ketika ada orang bersengketa tentang harta benda. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala ingatlah, unabbiukum akan aku informasikan kepada kalian. Bi akbaril kabair, dengan sebesar-besarnya dosa besar. Wis buahnya dosa. Qalu bala ya Rasulullah. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Itu biasanya kalau orang baca berjanji itu banyak yang sering keliru. Ya Rasulullah itu salah. Biasanya kan marhaban ya nural aini, yang benar begitu. Ini sering saya dengar. Ya marhaban ya nurul aini, salah. Itu dalam ilmu nahwu salah. Dan kadang di berjanjinya ya tulisannya memang nurul aini kok. Pernah kok istri itu beli
terus ketika pada ngaji di musola kedengeran dari rumah, loh kok bacanya begitu, kemudian nyampe rumah saya, loh mas tulisannya begini loh, oh iya ya. Yang nyetak juga keliru. Itu kalau yang belajar ilmu nahwu sih tahu, kalau yang enggak ya asal suaranya cakep ya wis cakep aja udah. Marhaban ya nurul aini, salah ya nurul aini ya Rasulullah, as-salatu as-salatu ya Habibullah. Nah, kalau ya Habibullah salah, ya Rasulullah salah, yang benar ya Rasulullah. Itu namanya mudhof. Munada itu panggilan tapi dengan kalimat dua, Rasul dan Allah dua kalimat. Kalau satu kalimat benar ya Nabiyu ya Rasulu, tapi kalau disambung dengan ada kalimat berikutnya ya Rasulullah ya Nabi ya Allah. Tapi kalau suatu kalimat ya benar ya Rasulu ya Nabiyu. Bala, siap ya Rasulullah. Kala kemudian Rasulullah menjawab, qauluz zur, persaksian palsu. Kalau tadi kan orang yang bersumpah yang bermasalah, kemudian ia nyari orang untuk bersumpah, untuk menjadi saksi. Nah, karena dibayar, kadang kalau di persidangan kan begitu, yang buletnya nggak karuan ya. Pengacara berarti. Oh iya sih, ya itu kerjaannya ya itu. Bisa jadi pengacara untuk memenangkan kasus sampai dia entah gimana caranya, kadang sampai masalahnya pakai kitanya KUHP sih ya, kasih uang habis perkara. Makanya pengacara gimana orang kali. Lah iya wes. Haram dong pengacara. Ya iya al kalimatul hikmatu dhalatul mu'min wallahu a'lam bishawab. Kalau di sini pas 900, kalau di situ berapa? 98. 98. Beda satu hadis. Beda satu hadis ya. Oh iya kemarin yang di sini ada, di anu enggak ada ya. 98 di ini yang ini nih. Malah beda dua Pak. Iya. Kemarin kurang satu ya kan. Kemarin hilang satu kemarin. Kalau itu sama masnya Pak. Iya, kemarin hilang satu kita nggak ada Mas Sur. Hilang satu berarti Itu dibangun pelaku yang itu tuh kulu bayi itu 50 laku. 2000 tadi di situ.